Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penelitian tindakan kelas pembahasan modul 4 dengan judul melaksanakan perbaikan dalam pembelajaran. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas yang dibimbing oleh Ibu Neneng Windayani MPD. Anggota kami, saya Irma Nurjanah Utami sebagai moderator dan teman saya Trisnawati sebagai pembicara 1, Dede Sulastri sebagai pembicara 2, Susanti sebagai pembicara 3, dan Wiwin Astuti sebagai pembicara 4. Di modul 4 ini ada 2 kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 ada 2 poin. A. Peran guru sebagai pengajar dan peneliti ada 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Trisnawati. Tahap yang ketiga, tahap pasca pembelajaran yang akan disampaikan oleh Dede Sulastri. Untuk yang poin B, membangun kolaborasi yang akan disampaikan oleh Dede Sulastri juga. Untuk kegiatan belajar 2, ada 3 poin. Melaksanakan perbaikan daur 1 yang akan disampaikan oleh Susanti, dan yang poin B, melaksanakan perbaikan daur 2 yang terakhir ulasan yang akan disampaikan oleh Wiwin Astuti. Kepada pembicara 1, Trisnawati, kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan belajar 1, perbedaan peranan guru sebagai pengajar dan pelaksanaan PTK. Yang pertama ada tahap persiapan. Dalam tahap persiapan mengajar tentunya harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Persiapan yang dibuat umumnya dalam berbentuk RPP. Biasanya seorang guru sebelum membuat persiapan, baik guru yang mengajar secara rutin maupun guru yang mengajar untuk memperbaiki pembelajaran atau melakukan PTK. Di sini ada komponen-komponen RPP. Yang pertama ada tujuan. Dalam tujuan dijabarkan dari tujuan kurikuler setiap mata pelajaran. Hal ini sangat penting agar dalam proses pembelajaran tujuan tersebut menjadi fokus perhatian guru. Yang kedua ada materi. Biasanya, bahan pembelajaran yang ditulis dalam RPP terbatas, bahkan sering hanya ditulis pokok bahasanya saja. Yang ketiga ada media dan sumber. Di dalam media dan sumber pada RPP, untuk kegiatan rutin media dan sumber sering diisi seadanya. Namun untuk PTK, media dan sumber harus dirancang secara cermat. Dan yang keempat ada kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, biasanya dalam RPP pelaksanaan PTK, langkah-langkah pembelajaran harus dibuat secara rinci, lengkap, dan pertanyaan yang akan diajukan, bahkan bila perlu dengan skenario yang sangat rinci. Hal ini sangat penting karena perbaikan pembelajaran menurut guru memilih dan menetapkan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan tujuan perbaikan. Dan yang terakhir ada evaluasi. Dalam evaluasi, biasanya demikian sejumlah alat ukur berupa tes yang dapat mengukur ketercapaian tujuan instruksional khusus dan penguasaan kompetensi yang harus disampaikan. Dan yang kedua ada
Tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan, guru sebagai PTK adalah sebagai peneliti aspek yang menjadi perhatian. Guru pelaksana PTK mulai dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir. Dalam tahap pelaksanaan pembelajaran, biasanya pengajar ia harus memfokuskan diri pada pembelajaran dan kemudian sebagai peneliti ia juga harus memfokuskan diri pada pengumpulan data. Selama mengajar agar pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana dan agar data dapat dikumpulkan dengan cermat, guru harus selalu melakukan penyesuaian transaksional. Nah, di sini yang dimaksud dengan penyesuaian transaksional adalah penyesuaian yang dilakukan guru dalam pelaksanaan pembelajaran ketika antara guru dan siswa sedang berlangsung. Misalnya, ketika guru sedang menjelaskan, banyak siswa yang tidak memperhatikan atau mengantuk, maka guru mungkin menghentikan penjelasan tersebut sejenak dan bertanya kepada siswa untuk mampu menarik perhatian siswa supaya agar kondusif belajar. Biasanya, penyesuaian ini juga dilakukan semua guru meskipun ia tidak sedang melaksanakan PTK. Nah, di sini ada aspek-aspek dalam kegiatan PTK. Ada 3. Yang pertama, kegiatan awal. Dalam kegiatan awal, pembelajaran dimulai dengan apresiasi yang maksudnya menarik perhatian siswa dan minat peserta didik menghadapi pembelajaran yang akan disajikan. Dan yang kedua, ada kegiatan inti. Dalam kegiatan inti, biasanya pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mencapai kompetensi atau TIK yang dirancang dalam RPP. Dan yang ketiga ada kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup bertujuan untuk memeriksa pemahaman siswa dan menindaklanjuti hasil belajar siswa dengan merangkum, memberikan tes, dan memberikan tindak lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dade Sulastri sebagai pembicara 2 akan menjelaskan tentang tahap pasca pembelajaran. Setelah pembelajaran usai, guru yang melaksanakan PTK masih punya tugas yang harus segera dilakukan. Di sini ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh pelaksana PTK setelah pelajaran usai. Yang pertama, menghimpun atau merangkum catatan. Merangkum catatan ini dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, berdialog dengan siswa. Yang ketiga, berdiskusi dengan teman sejawat. Diskusi ini membahas data yang akan dikumpulkan. Yang keempat, melakukan refleksi. Refleksi ini dilakukan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di dalam kelas, mengapa peristiwa tersebut terjadi, dan apa dampaknya bagi siswa. Yang kelima, merangkum hasil perbaikan. Hasil perbaikan pembelajaran yang mencakup apa yang sudah tercapai dan belum tercapai. Yang terakhir adalah merangkum penyebab belum tercapainya perbaikan. Setelah semua dikerjakan oleh guru, maka selanjutnya harus mengakomodasikan hasil perbaikan dalam perencanaan perbaikan selanjutnya. Jika masih ada tujuan perbaikan yang belum tercapai, dengan perkataan lain, ia harus membuat revisi atau rencana perbaikan berikutnya yang mungkin sudah disiapkannya. Yang selanjutnya yaitu membangun kolaborasi. Kolaborasi atau kerjasama sangat penting dalam PTK. Kenapa sih disebut penting? Karena ketika merancang pemecahan masalah berupa rencana tindakan, guru harus bekerjasama dengan berbagai pihak. Seperti pertama, ada teman sejawat,
kedua, para pakar bidang studi, ketiga, kepala sekolah, dan keempat, dosen LPTK. Bagaimana cara membangunnya? Kolaborasi dapat dibangun melalui berbagai cara, seperti kerjasama sekolah dengan LPTK, membentuk kelompok kerja seperti musyawarah guru mata pelajaran, serta kelompok kerja guru dan pusat kerja guru. Kolaborasi seyogianya bersifat saling menguntungkan. Artinya, guru yang membantu mengamati teman sejawat mengajar juga dapat mendapat keuntungan, yaitu mempunyai pengalaman mengamati secara cermat peristiwa pembelajaran yang mungkin selama ini tidak pernah dipikirkannya. Dosen LPTK yang membantu guru dalam proses perencanaan PTK juga mempunyai keuntungan yang sangat berharga, yaitu lebih mengenal sekolah tempat mahasiswanya akan bertugas mengajar. Dengan pengalaman ini dapat dipastikan dosen akan lebih mantap dalam mendidik mahasiswanya untuk menjadi guru. Kolaborasi dapat pula dibangun melalui media, misalnya telepon, surat menyurat, termasuk email, serta jurnal atau majalah pendidikan. Melalui berbagai media ini, kita dapat berbagi pengalaman dan menjalin hubungan profesional dengan pakar, teman sejawat, dan anggota masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap dunia pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan belajar 2 melaksanakan perbaikan pelajaran. Melaksanakan perbaikan pembelajaran dalam PTK setelah melalui proses refleksi awal atau prasiklus untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, dan mencari alternatif tindakan dari berbagai kajian dan kolaborasi yang kemudian dituangkan dalam hipotesis tindakan. Setelah itu, penelitian bisa melaksanakan perbaikan pembelajaran di kelasnya dalam bentuk daur atau siklus. Berikut ini penjelasan singkat terkait daur atau siklus 1 yang setiap siklus terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah refleksi. Yang pertama persiapan. Sebelum melaksanakan perbaikan, tentunya harus membuat persiapan pelaksanaan. Persiapan tersebut merupakan persiapan akhir sebelum melaksanakan perbaikan, langkah-langkah menjelang pelaksanaan tindakan perbaikan. 1. Memeriksa kembali rencana perbaikan pembelajaran. Yang kedua, memeriksa semua sumber belajar, sarana, dan alat peraga. Yang ketiga, mencoba alat peraga yang akan digunakan agar peraga atau simulasi dapat berjalan mulus. Yang keempat, memeriksa urutan kegiatan atau skenario pembelajaran yang telah dirancang. 5. Mengantisipasi terhadap hal-hal yang mungkin mengganggu pembelajaran. Yang keenam, memeriksa kesiapan alat pengumpul data atau lembaran observasi angket. Kesiapan teman sejawat untuk membantu sebagai pengamat jika memang diperlukan. Yang kedua, melaksanakan tindakan perbaikan daur ulang 1. Pelaksanakan tindakan perbaikan berlangsung di kelas, guru sendiri, dan berjalan sesuai dengan rencana perbaikan pembelajaran yang telah disiapkan. Selama pelaksanaan perbaikan di samping mengajar, guru juga mengumpulkan data yang dapat dilakukan dengan atau tanpa bantuan teman sejawat. Oleh karena itu, guru perlu membuat catatan peristiwa atau hal-hal penting selama pembelajaran. Contohnya adalah Pak Surya akan melaksanakan perbaikan pembelajaran IPA di kelas 6. Rencana perbaikan adalah seperti yang tercantum pada kegiatan belajar 1 dengan pokok bahasan Tata Surya. Pagi-pagi sebelum memulai pelajaran, Pak Surya membaca ulang RPP perbaikan yang telah disusun. Ia memeriksa alat peraga yang akan digunakan. Bahkan ia mencoba globe dan lampu senter yang akan digunakan untuk meragakan terjadinya siang dan malam. Setelah itu, ia mengecek urutan kegiatan yang akan dilakukan mulai dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir. Ia juga mencoba mengantisipasi kalau peragaan yang dilakukan oleh anak-anak menyebabkan kelas menjadi ramai. Terakhir, Pak Surya mengecek lembaran observasi yang sudah disepakati dengan Pak Deni, guru yang akan membantu mengamati penyebaran pertanyaan dan jalannya peragaan dengan globe dan lampu senter. Selama pelaksanaan perbaikan pembelajaran berlangsung,
Sebelum mulai pembelajaran, Pak Surya merasa lega karena Pak Denny yang akan membantunya sudah muncul di depan pintu kelas. Dengan segala persiapan itu, Pak Surya merasa mantap dan yakin bahwa perbaikan pembelajaran yang dilakukan akan berhasil. Terus, yang ketiga yaitu melakukan refleksi. Refleksi dilakukan setelah data pembelajaran diolah atau setelah guru menyimpulkan atau memiliki gambaran tentang keberhasilan atau kegagalan atau kekuatan atau kelemahan tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Ingatan dan kejujuran dalam melakukan refleksi sangat membantu guru menemukan kekuatan dan kelemahan tindakan perbaikan yang telah dilakukan sehingga dapat dihasilkan masukan yang bermakna bagi perencanaan daur berikutnya. Jika hasil tindakan perbaikan belum optimal dan masih ada beberapa tujuan pembelajaran yang belum tercapai, maka pelaksanakan PTK melakukan refleksi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait tujuan yang belum tercapai tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan PTK memutuskan mengadakan perbaikan daur ulang 2. Contoh dari melakukan refleksi yaitu membagi waktu antara bekerja dan mendampingi anak sekolah di masa pandemi. Yang pertama, manajemen waktu yang baik. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketiga, jalin hubungan baik dengan guru. Yang keempat, ketahui fitrah sebagai orang tua dan anak. Yang kelima, yaitu bentuk jadwal untuk anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan melaksanakan perbaikan daur 2. Yang pertama, melakukan persiapan. Topik pembelajaran kali ini adalah topik lanjutan dari daur sebelumnya, yaitu daur 1, dengan tujuan akhir agar seluruh siswa menjawab dengan benar segala pertanyaan dari Pak Surya. Di mana pada daur 1 itu beberapa siswa belum menjawab pertanyaan dengan benar. Persiapan yang dilakukan Pak Surya adalah mempersiapkan pertanyaan dengan lebih singkat dan lebih jelas kepada para siswa tentang tata surya, tentang ketika malam hari di mana matahari berada, contohnya seperti itu. Kemudian Pak Surya juga memeriksa alat peraga, di mana alat peraga yang disediakan itu Pak Surya menambahkan lagi kepada para siswa untuk membawa masing-masing alat peraga dari rumah, yaitu globe diganti dengan jeruk bali, kemudian ditambah membawa senter masing-masing agar setiap siswa dapat melakukan peragaan karena supaya tidak kekurangan alat peraga. Kemudian Pak Surya juga memperbaiki lembar pengamatan sesuai yang dianjurkan oleh Pak Dedi. Kemudian urutan kegiatan pada setiap tahap juga sudah diperiksa dan tampaknya cukup memuaskan. Kemudian menjelang waktu pelaksanaan tindakan perbaikan, Pak Surya juga yakin akan keberhasilannya yang semakin lebih baik. Kemudian tindakan perbaikan daur 2, memperbaiki hal-hal yang kurang pada daur 1. Di mana pada daur 1 itu kekurangan Pak Surya itu sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian diperbaiki pada daur ini, yaitu dengan siswa melakukan peragaan masing-masing, setiap siswa melakukan peragaan ke depan. Diharapkan semua siswa dapat mengerti dan dapat menjawab pertanyaan lebih baik lagi dari metode sebelumnya, yaitu perbaikan daur 1. Kemudian refleksi daur 2, melakukan refleksi daur 2 sehingga mengetahui pembelajaran ini meningkat dari segi hasil siswa atau proses pembelajaran. Di sini Pak Surya mendapatkan kepuasan di mana siswa dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan benar. Meskipun masih ada beberapa siswa yang belum menjawab dengan baik dan benar, tapi ini sudah termasuk target Pak Surya. Kemudian dari hasil refleksi tersebut, Pak Surya menyimpulkan bahwa tindakan perbaikan yang dilakukan sudah berhasil meski masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Kemudian kita lanjutkan ke ulasan. Nah, dari ulasan ini ada beberapa butir yang kita dapat dari tindakan perbaikan dalam daur 2 dan daur sebelumnya. Tindakan perbaikan tergantung dari rencana perbaikan yang telah dirancang sebelumnya. Kemudian sebelum pelaksanaan tindakan, guru harus melakukan persiapan akhir.
Kesungguhan, komitmen, dan kerja keras guru sangat menentukan keberhasilan tindakan kelas. Guru harus membuat skenario agar tidak ada bagian-bagian yang terlupakan. Kolaborasi dengan teman sejawat atau pakar ahli lain sangat diperlukan. Kejujuran saat refleksi juga dibutuhkan agar dapat melihat dirinya sendiri ketika melakukan refleksi sangat menentukan kualitas perbaikan pembelajaran yang telah diupayakan. Kemudian mengumpulkan hasil perbaikan yang ditentukan oleh data. Hasil pengolahan data serta refleksi yang dilakukan oleh guru menjadi masukan bagi rencana perbaikan daur berikutnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.